sewu, nggak usah pakai ustad, mas aja, mas Awan. Arab ceramai awan, isu sore bengi ya tetap awan. Cuman teman-teman saya yang saat SMA dulu itu saat baraan itu manggil saya saat penai karena konco. Jadi dia ngundangi, hewan, hewan. Tapi dia itu udah jadi hewan gitu. Bocah. Begitunya. Saya tinggalnya di Kalasan, Tirto Martani, lagi merintis pondok yatim dan lansia. Sama istri saya di sana juga. Alhamdulillah sudah anak saya sementara ini baru 6 sementara ini. Sing baru sudah kuliah. Jadi terus ini kamar insyaallah sebentar. Mudah-mudahan semoga berkah ibu juga bawa berkah semuanya. Amin Allahumma. Baik, ini sampai jam berapa pengajiannya? 11. Kok 11 dong? Jam 10 ya. Jam lah kurang lebih dong. Karena saya ada acara lagi kan? Ada acara yang untung, ini acara ini, ada acara untung. Insya Allah mudah-mudahan. Bapak Ibu dan Allah SWT, saya mau nanya dulu yang bikin poster siapa? Posternya malah kayak film layar lebar itu. Tidak ya, situ. Oh Pak Hakim bertanggung jawab apa Pak Hakim? Yang foto ini Pak, si gede ini judulnya yang untuk paling ustadz, judulnya si gede. Malah lupa. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Kacau. Hari ini temanya saja harus kayak tema judul skripsi kok. Tuh banget itu. Apa itu? Membangun keluarga. Apa? Membangun keluarga dan karir. Membangun bersama membangun keluarga dan karir. Terus sinergi menggapai ridho ilahi. Masalah skripsi ini serius tenang nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ini mungkin lebih muda dari Bapak Ibu. Ya mungkin saya lebih muda. Umur saya baru 44 tahun berarti ya. Umur saya 44 tahun. Lebih muda dari Bapak Ibu, tapi saya itu pengalamannya banyak karena menjadi tempat curhatan rumah tangga orang. Jadi maksudnya bermasalah rumah tangga itu kan curhat ke saya, otomatis saya jadi banyak pengalamannya. Dari situlah akhirnya seizin Allah saya dapat ilmu-ilmu yang Allah berikan ke saya lewat hikmah dari persoalan orang lain. Sehingga kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 269, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata man yasha'. Aku kata Allah memberikan hikmah kepada siapa yang aku kehendaki. Hikmah itu diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, sapa-sapa sing entuk yang mendapatkan hikmah itu faqad utiya khairan katsira. Dia itu mendapatkan kebaikan yang banyak. Kenapa? Dia cukup ngambil hikmahnya, enggak perlu jalani. Mungkin orang lain tersungkur, mungkin orang lain terjatuh, terpelanting. Dia melihat dapat hikmahnya, enggak akan niru. Sehingga dia orang yang dapat hikmah ini kata Allah faqad utiya khairan katsira. Dia itu kebaikannya banyak. Kenapa? Setiap melihat segala sesuatu pasti dapat ilmunya, dapat pelajaran. Sehingga dia tidak mengalami kesusahan seperti orang-orang pada umumnya. Karena dia selamat terlebih dahulu melihat contoh banyak orang tergelincir. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Enggak bisa yang demikian ini kecuali dia orang yang cerdas, orang yang selalu berpikir, orang yang selalu merenung atas apa-apa yang terjadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya saya secara usia memang lebih muda, tapi mungkin secara ini tadi pengalaman orang-orang yang itulah yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini insyaallah. Sekaligus saya sampaikan yang saya jangan kalau lenggah duduk capek karena dari tadi tuh lenggah silo ini kesel ya boleh di ngene apa tidur Romlonjor Pak kan loro iki romlonjor siji selonjor silakan monggo bebas. Oke. Terus snack itu mau sampai disambi-sambi silakan monggo. Yang penting jenengan jangan ngantuk pokoknya bebas. Saya ceramah dengan punya silakan. Monggo nek tegel silakan. Monggo. Orang baik, ngomong masalah membangun rumah tangga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk bab masalah karir. Berarti yang ingin saya bahas yang pertama ini bab masalah
Saya ulangi ya Bapak Ibu, seburuk-buruk rumah tangga itu rapuh gara-gara ekonomi. Gara-gara lagi miskin, lagi susah, pendapatan lagi ya mungkin pas-pasan, suami pekerjaannya belum berjanji dan belum genah, belum mapan, ini sudah goyah, harmonisasi rumah tangga ini sudah rusak. Ya bahkan pecah. Ini saya nih tadi kesini nih dapat, pas kesini tadi dapat WA curhatan dari seorang ibu-ibu. Dia cekcok rumah tangga sama suaminya nggak akur gara-gara mau ekonomi. Akhirnya apa? Dia si istrinya kerja. Nah persoalannya kerja nggak bawa iman. Akhirnya kok kecantol kalau teman kerja. Dan akhirnya berselingkuh. Masalahnya adalah mereka ini selingkuhnya sampai strip 2. Dongkol lagi. Coba pura-pura Pak Guru, Bu Guru ya pinter-pinter. Sampai strip 2 itu suaminya nggak tahu, sampai punya anak pun suaminya nggak tahu. Gara-gara apa? Cuma gara-gara ekonomi. Ngelihat suaminya kok obah-obah, akhirnya dia obah kerja. Ini masalah. Kemarin juga gitu sama. Sebelumnya ada yang konsultasi gitu juga sama. Dia itu bingung, Ustaz, sebaiknya gimana ya saya bertahan apa enggak? Dan kenapa? Saya itu sales, gaji saya 2 juta. Istri saya itu muring terus tiap hari itu gara-gara gaji saya yang masih kecil ini. Dia minta izin kerja di dapur MDG. Kerja di situ dia dapat 5 juta per bulan. Setelah dapat 5 juta per bulan saya luwih galak Pak Ustaz. Wong wedok ini ngerti duit langsung. Metu sumu nih kalau lanang iki ya-yakan gitu nanti Bu. Ini karena apa? Mereka ini kerja tapi tidak membawa iman lain. Kalau perempuan kerja bawa iman, maksud lain cerita. Nah persoalannya ini yang akan saya bahas. Ini kaitannya sama rezekinya rumah tangga. Harus diingat-ingat. Rumah tangga itu rezeki itu akan semakin jauh, semakin oleh Allah itu semakin indah, semakin bagus itu rezekinya. Kalau yang suami istri itu semuanya sama-sama ridho dengan rezeki yang Allah beri. Terutama siapa? Ridhonya istri dengan seberapapun nafkahnya suami. Itu pasti akan buka keran rezekinya suami berlipat-lipat. Syaratnya apa? Suami istrinya itu yang ridho mensyukuri. Dulu kayaknya saya cerita di sini ya Bu, kayaknya seingat saya. Yang itu kisah saya nontonnya di TikTok itu ada seorang pengamen, dia tinggalnya di kamar di bedeng kos kecil. Suaminya tuh ngamen, kalau malam-malam tuh ngamen buat lesehan nyanyi, muter keliling gitu. Pas dia pamit, dia cerita sama istrinya pamit itu mau kerja gitu. Agak sedih dia karena kerjanya masih kayak gini, dia merasa bersalah sama istrinya. Lihat jawaban istrinya apa? Mas, ngamen nggak apa-apa, yang penting halal, yang penting nggak ngemis, kata dia. Yang penting nggak ngemis. Ngamen nggak apa-apa, nggak usah peduli apa kata orang, nggak usah peduli apa kata temanmu Mas. Ngamen nggak apa-apa, halal. Yang penting orang ngemis, kata dia. Saya ikhlas Mas, saya ridho, nggak apa-apa, kata istrinya. Nah dia ngamen. Nah lihat ridhonya istri toh, karena nerimone istri, akhirnya apa? Dia pas ngamen itu viral, ada yang video segala macam viral, akhirnya terkenal rame. Gara-gara rame, dia buka bikin akun TikTok juga, tambah rame juga. Akhirnya dari situ diundang di televisi, diundang mana-mana. Akhirnya nyanyinya sekarang sudah berubah, levelnya berubah. Tadinya jalanan, sekarang nyanyinya di resto-resto, di kafe-kafe, lebih bagus lagi tempatnya, bayarannya lebih cetol lagi, lebih bagus lagi. Terus di endorse sama perusahaan-perusahaan, endorse produk-produk macam-macam. Lihat, rezeki suami itu tergantung dari bagaimana neremone istri. Mereka itu rezekinya bagus karena nikah, nanti kalau cerai ya belum tentu. Nah ini harus dipahami ya. Yang pertama, jadi konsep bapak rezeki suami istri itu tergantung mereka akur apa enggak. Itulah kata Nabi, man ahabba ayusaqalahu fi rizqi wa yusa'alahu bi asari falyasir rahimah. Siapa-siapa yang ingin, kata Nabi itu mengatakan, siapa yang ingin apa? Rezekinya dilapangkan, umurnya panjang barokah, hendaknya dia jaga hubungan silaturahmi itu dijaga. Silaturahmi kalau sapa ya karo suaminya, karo mbok mertuane, karo siapa saja pokoknya dia jaga. Jangan cari musuh dan jangan buat permusuhan. Ini dia jaga silaturahmi. Lihat rezeki dia akan dilapangkan oleh Allah. Tapi wong sing sok ribut cekcok, rezekinya akan sempit. Kalau dia cerai sama suaminya, nikah lagi dengan yang lain, cekcok lagi, sama dia pasti akan disempitkan rezeki. Ini kenapa wajah kok pucet-pucet ini ngomong? Ngelih-ngelih oke. Apa bercekcok? Enggak, itu maksud saya pelajaran tentang masalah ini apa?
kuatnya silaturahmi suami istri, semakin sayang semakin apik. Saya tuh dapat nasihat dari guru-guru itu gini, wong lanang kuwi dari sing pengen jembar, pinter-pinter mulyake sing wedok, nyenengke sing wedok. Sing wedok itu dimulyake, seneng ya. Maka syukurnya pun akan nambah. Otomatis rezekinya suami pasti nanti akan nambah berlipat. Itu satu. Terus yang ingin saya sampaikan tadi Bapak Saudara segitu. Yang kedua, kalau membina rumah tangga ini, nah ini sing repot nih. Saya ini sering dapeti, nek misalnya ini misal suami istri kerja, ya nggak apa-apa, suami istri itu kerja boleh. Tapi ingat ibu-ibu, istri bekerja itu hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh. Hukumnya mubah gimana? Tergantung suami. Nih suaminya ridho, mubah boleh silakan. Kalau suaminya nggak ridho jadi apa? Haram, nggak boleh. Jadi kalau istri kerja itu tergantung ridhonya suami, karena hukumnya mubah saja untuk perempuan. Tapi ingat, kenapa? Dia walaupun istri kerja punya kewajiban yang lebih utama. Apa kewajiban utamanya? Urusan rumah itu beres, urusan suami itu beres. Jangan sampai kalau misalkan istrinya kerja, urusan suami ini malah nggak beres. Suami sok kaliren, suaminya kurang terawat, kurang terurus. Ini repot, jangan sampai. Lah, saya ini mumpung ini sekalian ini. Alhamdulillah loh, di sini kan Muhammadiyah ini insya Allah ya Islami lah, kuat. Pecahnya rumah tangga ini gara-gara apa? Istri kan minta izin, golek kesibukan, anak wis isolasi, gampang mandiri, izin minta kerja. Suaminya mengizinkan. Lah giliran istrinya kerja, tadi gak bawa iman, utamanya sendiri itu sama suaminya, gak bawa iman. Ning sekolahan, saya pernah ngisi soalnya, ceramah syawalan di sekolahan. Padahal jilbaban kabeh, sak kepenake lho sesama guru, lanang wedok keplak-keplakan. Kuwi awal setan wis ngono. Jadi ana guru lanang, padahal jilbaban semua itu sekolahnya itu sekolah Islam. Jadi guru-guru lanang ini biasa ngeplaki, guru wedok itu dikeplak. Sik apa, maksud gimana ngekeki macam-macam gitu. Mak boleh coba keplak-keplak to. Ya ben lho kowe iki anu ya, ginuk-ginuk ngono. Oh, jadi enak dikeplok enak. Mungkin nek ngeplok bojone kan kena bandungan loro wae. Terus ngeplok iki kancane di sekolah. Keplok. Di setan iki ngomong awalnya itu gitu. Makanya nih jenengan kerja itu harus membawa ketakwaan. Karena hukumnya tadi awalnya mubah atas ridhonya suami. Kenapa? Kalau sampai istri gara-gara kerja, ternyata kerjanya malah membuat dia dapat gaji, yuk jadi berubah mulai yayahan. Yayahan itu apa? Istilahnya orang untuk mulai kemendel karo lanang, mulai durhaka, mulai berani sama suami. Itu sudah tandanya dia itu kerja itu gaji yang dia dapatkan itu namanya istidraj, bukan nikmat lagi. Oleh Allah itu dilulu deh. Kenapa? Nanti Allah akan tenggelamkan dia. Kenapa? Kerjanya dia itu membuat dia malah tetap sombong sama suami. Nggak boleh. Maka dia tetap harus rendah hati sama suaminya. Siapa coba contoh yang paling bagus tentang masalah ini? Istri kerja untuk suami siapa? Kerja contohnya. Ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan siapa istrinya? Bunda Khadijah. Bunda Khadijah kan kerja, tapi ketika ketemu Nabi Muhammad suaminya, dia yang punya harta banyak. Bunda Khadijah tetap rendah hati, tetap tawadhu, bahkan menyerahkan seluruh hartanya untuk dakwahnya Nabi, mensupport Nabi. Sehingga kata Nabi begini, hadis riwayat dari Ibnu Abbas, perawinya Imam An-Nasa'i. Rasul mengatakan begini, ala ukhbirukum bin nisaikum min ahlil jannah. Maukah kalian aku tunjukkan, aku kabarkan siapa istri kalian yang nantinya masuk surga? Istri kalian yang masuk surga itu siapa? Ini saya ngomong begini dari Nabi Pak. Nanti setelah saya ngomong begini, jadi kan ngecek istrinya masing-masing belum surga orang. Ini kata Nabi. Ala ukhbirukum bin nisaikum min ahlil jannah. Mau gak aku kabarkan sopo bojomu iki sing besok mlebu surga? Kata Nabi cuma 3, istri semuanya 3. Yang pertama al-wadud, yang kedua al-walud, yang ketiga al-aud. Pertama al-wadud. Al-wadud itu artinya penuh rasa cinta dan kasih sayang. Jadi kalau punya istri kok wongnya lemah lembut, penyayang, santun sama suaminya, ini ahli surga. Tapi nih bojone sing wedok Pak galak.
saya punya bapak-bapak kan ono ya, saya duwe bojo galak. Wis Pak, dhek kon gek ndang tobat. Karena wis ana harapan masuk surga. Bojo galak ki ora harapan. Jenengan ibu nek galak-galak karo murid ora apa-apa aja karo bojone. Itu pesen. Karo murid gak apa-apa galak berangasan. Karo bojone gak boleh. Harus al-wadud, penyayang. Meskipun resikonya mau itu penyayang biasanya lemu-lemu apa? Ya karena penyayang kan. Kalau panganan turang, sayang dibucal, anak ini maaf rantai sayang. Jadi lemu. Jadi lagi penyayang ya. Jadi al-wadud kata Nabi penyayang, penuh dengan rasa cinta, lemah lembut, penyayang. Yang kedua, kalau suami juga sama. Yang kedua apa? Al-walud, bukan welut, walud. Ini welut lain. Apa al-walud? Punya anak banyak, memberi anak keturunan. Kemudian yang ketiga, nah ini al-aud. Al-aud itu ternyata kata ulama-ulama hadis itu maknanya dua. Al-aud yang pertama yaitu wanita yang kembali, kata Nabi, kembali kepada suaminya apabila wanita tadi berbuat zolim atau dizolimi. Dia itu menyakiti suami atau disakiti suami, tapi dia yang pertama kali buka omongan, dia si istrinya yang pertama kali mendekatkan diri ke suaminya jalur maaf. Padahal sing salah sapa? Misalnya sing salah suaminya, tapi dia tetap mau merapat duluan, mendekat duluan ke suaminya. Ini wanita zaman sekarang kan enggak? Mbak, kowe sik nenengan karo bojomu, heeh. Enggak jalur maaf, sudi. Kayak sing salah kok si jalur maaf. Mana ada? Sudi kata dia gitu, orang sudi maksudnya. Ya teh lah saya jalur maaf, dia perlu cium kaki. Wong itu kok galain nang ini. Jelas itu belum rokok cetok itu. Nggak ada harapan urip wis kecuali dia tobat. Lah kata Nabi al-aud itu dia itu kembali kepada suaminya. Mas sambil megang tangannya, aku rasa bubuk mas, kecuali dengan maaf ya aku njaluk maaf ya mas, aku sing salah. Padahal dalam hati istri jajane kowe sing salah. Nek dia ini membuka, yang penting buka silaturahmi. Kenapa? Supaya nutup celah-celahnya jin dasim itu loh. Jin dasim, jin yang sukanya memecah belah rumah tangga itu kan namanya jin dasim. Saya itu yang mati ono, saya ini ono tukang jenenge dasimin. Bayangin, lahir langsung dari jin ya. Tukang saya. Dasimin, wong tuane iki kepiye jenenge kok dasimin. Itu ibu ini, si istri ini, dia yang nutup celah jin dasim nggak bisa masuk. Kenapa? Udah jalur mak bisa kok ngakur bisa. Nah kalau ngakur kan jinnya melipir lu mau gagal. Ada kayak ribut raiso. Itulah kenapa? Karena dia telah merendahkan dirinya, dia tawadhu, dia minta maaf duluan. Aslinya sing salah bojone. Tapi memang begitu caranya Nabi. Kenapa? Kalau suami-suami itu kebanyakan do egois, suami-suami itu ragilem pernah ngaku salah ragilem. Caranya ibu dulu yang minta maaf, nanti suami dengan sendirinya minta maaf. Coba kalau ibu misalnya ngomong ini, Pak ya, maaf ya, aku emang salah. Enggak mama, bapak yang salah, aku yang bapak, ayah yang salah, ayah yang salah, aku ayah, aku yang putar-putar saya. Enggak ma, ayah yang salah. Barulah ibu ngomong pancen jenengan sing salah. Ribut meneh, cekcok meneh, jaluk maaf meneh. Al-aud itu maksudnya merendahkan dirinya, nyambung silaturahmi supaya akrab lagi. Lalu yang penting nih kata ulama hadis, al-aud yang kedua ini apa itu? Wanita yang nanti ahli surga. Al-aud yang kedua apa? Dia berjasa dan setia kepada suaminya. Mana al-aud itu artinya berjasa. Ketika suami kondisi terpuruk, duit yang tek-tekan, nggak apa-apa lah nganggo duit istri dhisik, dinggo, iki kok meng-cover kebutuhan. Aslinya kewajiban suami, tapi istri ora hitung-hitungan, berjasa, persis seperti Bunda Khadijah, berjasa kepada suaminya, sangat-sangat berjasa. Istri yang berjasa kepada suaminya, meringankan beban suaminya, maka dia itulah termasuk wanita ahli surga. Baca hadis ini, saya langsung teringat dengan seorang sahabat saya. Sebut saja namanya Pak Bambang, bukan nama sebenarnya. Pak Bambang ini punya istri, sebut saja namanya Mbak Sri, bukan nama sebenarnya. Orang apa ini?
Aja kuwi wong. Lah, Mbak Sri ini istrinya ini sama Pak Bambang. Pak Bambang ini wong ora iso makaryo, Pak. Orang yang nggak bisa makaryo. Dia itu bingung ada kerja, kowe ora iso. Jadi isane mung serabutan. Kowe karena nggak ahli, nggak ada panggilan. Jadi suaminya ini sering nganggur. Istrinya kerja sebagai perawat, anaknya 10. Tapi yang kerja itu ya istrinya ngomeni apa segala macam, termasuk nyekolah kayak anak pondok itu dari hasil kerja istrinya sebagai perawat. Suaminya neng rumah dia paling berurusi tanduran, kolam iwan, gue nih orang iwae, masih orang iwae. Kalau ngomeni kritis ada gawe TPA neng rumah. Tapi secara pekerjaan suaminya ini nihil nol. Tapi saya tanya, Mbak, kok jenengan istri kok nggak pegat sama suami kok nggak sayang? Oh enggak, buatan kosan tiang saya, kalau suami saya itu sabar, penyabar segala macam, sayang sama anak-anak. Cuman bapak sama rezeki aja dia itu kekurangannya di situ. Terus saya Pak Ustadz kata si istrinya itu, yuk Sri mau, boleh kan kok suami saya kalau mau poligami dulu. Terus saya tanya, Mak, jenengan kok orang poligami ngopo? Ya Allah Pak Ustadz, istri saya itu sangat besar jasanya kepada saya. Gak mungkin saya itu poligami. Utang saya terlalu banyak, kebaikan dia terlalu banyak. Ini saya poligami yang namanya kebangetan kok. Si jiwa rasa diopeni usaha ngopeni meneh. Ini geblok aku berarti gila saya. Dia sendiri mengakui istrinya itu banyak jasanya untuk dia. Langsung saya mikir, kenapa kabeh istrinya dia al-wadud ya, penyayang, al-walud. Oh, anak 10 kok gak al-walud bi. Al-walud banyak anak. Yang ketiga al-aud, besar jasanya bagi suami. Itulah istri ahli surga ya, tak delok-delok hai gigi ngomong penduduk surga tapi kakinya masih menginjak bumi ini ya Mbak Sri ini. Boleh Sri ini orang tapi intinya Sri ini luar biasa mau menerima. Itu makna dari al-aud. Maka Bapak Ibu suami istri itu yang harus dikokoh dibangun itu. Termasuk tadi nanti bisa sambung. Bab masalah suami istri itu, kalau ingin semakin kokoh juga rumah tangga kita semakin bagus itu. Ingat ya, harus tahu, ini nasihat saya juga. Kita harus tahu kewajiban kita masing-masing dan harus tahu posisi harta kita. Iki loh, kejadian yang paling sering nyebai terhadap ini saya sering dapat curhatan gini, apa? Suami loh nggak mau ngasih nafkah istri gara-gara istrinya sudah mandiri. Istri punya gaji sendiri, terus suami nggak usah meneh-meneh. Alasannya apa? Aku bisa goreng duit cewek kok. Akhirnya suaminya duitnya yang bising lain-lain, tapi istrinya belas nanti kayak nggak boleh. Walaupun istri gajinya lebih besar, suami itu tetap harus ngasih. Urusan rumah tangga, ya urusan nafkahi, istri tetap dikasih. Jangan gara-gara dia harus beri penghasilan lebih besar, tetap harus kasih. Kenapa? Itu wibawa suami di situ. Nah ada suami-suami yang karena istrinya kerja ya, karena harus kerja yang memang kue pendapatannya lebih gede, masa jalur mereka aku. Ini keliru. Di dalam syariat Islam itu kan Bapak Ibu paham ya, harta yang diperoleh istri itu milik siapa? Istri ya, ingat-ingat. Semua harta yang diperoleh istri milik istri. Semua harta yang diperoleh suami milik siapa? Istri. Saya juga tak balik ini. Mungkin aku salah turun mungkin. Harta yang diperoleh istri milik istri. Benar. Harta yang diperoleh suami milik istri. Nanti Pak Guru kok gerak ke sini. Ampun motor itu. Harta yang diperoleh suami secara syariat tetap milik suami, bukan milik istri. Ada milik istri, suami tetap milik suami. Oh aku. Akan dari harta yang diperoleh suami tetap milik suami, bukan milik istri. Kecuali, makanya nggak ada dalam Islam kok gaji tanggal 6 langsung serahkan kabeh amplop isi staplesan kayak istri. Nggak ada begitu dalam Islam. Suami itu ngasih apa bima anfaqu min amwali dari sebagian harta dia, nggak harus kabeh dikeke. Apa yang jadi kebutuhan kasihkan ke istrinya, baru menjadi miliknya istri. Sisanya tetap milik suami. Makanya ibu yang nyuci bajunya suami kok nemu duit, tak tahu nih biasanya dibalik apa dibalik. Mak, mari kita kau ini Mak. Ini kali ini pengajian alhamdulillah. Mari kita taubat. Iya.
Jadi harta suami itu tetap milik suami. Apa yang dinafkahkan diwakili istri baru jadi milik istri. Kalau dalam Islam itu saya pakai manajemen syariat Islam. Ngomong, saya itu kalau dapat duit, dapat apa segala macam itu, maka uang-uang itu saya yang ngelola. Kebutuhannya apa? Beli beras, beli apa segala macam listrik itu urusan saya, bukan urusan istri. Masa sampai bayar SPP istri, tidak, semuanya saya. SPP anak-anak berapa apa semuanya saya. Termasuk ada belanja butuh kira-kira kayak jadi mereka yang belanja sudah. Lah istri baru dikasih uang jajan tambahan. Jadi mono, ya memang harus begitu, manajemen harus begitu. Jadi uang kebutuhan sendiri, nah uang jajannya sendiri dewe. Maka saya kalau hari Jumat itu mesti istri gajian apa? Pribadi, dia ada spa, ya monggo, ada perawatan, monggo, ada pokoknya cek ya monggo. Itu pakai duit itu. Kan hobi ini istri kan rata-rata cek, marahin suami, marahin cekot dia monggo. Kakean cek. Ini yo kakean, tekor suami ini. Nah, nafkah dia begitu, tapi suami tetap pegang uang tuh suami. Bisa nanti suami kok malah jalur duit itu kayak caci rek dia juga nanti menunggu. Makanya istri saya itu nggak pernah sih namanya takon saya nakoni balik balik pengajian takon mas amplop untuk ironis, nggak pernah, karena dia tahu ini haknya suami dan tabu. Saya bilang sama istri tabu, ada takon menunggu. Kenapa? Dakwah itu lillahi ta'ala, nggak usah mikirin amplop, nggak boleh. Saya mikirin panitia, jadi masih tujuh ketika dengan itu. Jadi istri saya nggak berani takon kalau dunia itu ceramah kalau namanya amplop samu. Nggak pernah istri saya tuh nakon gitu kan. Tahu-tahu dia udah menurut. Orang nggak pernah, saya nggak pernah. Dia kayak butuhnya apa ngomong, kasih. Ini tiap Jumat jadi mau tak kasih uang untuk dia bersenang-senang tuh ono untuk kepentingan pribadi. Suami yang itu ya syariat itu kaidah cara memegang uang, membagi uang itu sebenarnya begitu gak ke istrinya sendiri. Nah ini harus dipahami begini. Makanya nggak boleh kalau suami gara-gara istrinya wis mandiri terus nggak kasih lagi, nggak boleh. Tetap dia harus kasih. Perkara dia kerja punya pendapatan tambahan itu urusan dia. Karena bapak-bapak sudah izinkan istri bekerja. Baik Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ini nasihat besar. Terakhir ini bukan saya mau meninggal ya. Ini saya tak minum dulu saya. Saya lah suami istri. Salah satu penguatnya itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Asr itu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Gusti Allah itu ada dawuh ngoten niku. Innal insana lafi khusr. Manungsa ki kabeh rugi, pasti rugi, sapa wae rugi. Ila ladina amanu wa amilus shalih. Sing ora rugi kuwi sing iman, apik kalau Gusti Allah, wa amilus shalih, kalau sapa-sapa apik. Dan yang ketiga ini penting, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dia itu senantiasa nasihat-menasihati dalam kebenaran dan bersabar. Selalu mengingatkan dalam kebenaran dan sabar. Apa makna sabar? Sabar dalam nasihati, jangan kemerusuh, jangan berharap dia segera berubah. Sabar nunggu dia berubah. Itu maknanya sabar. Sabar nunggu pasangan kita berubah. Jangan kita nggak sabar nunggu dia, kok nggak berubah-berubah, kagani bolak-balik orang berubah, mangkal aku tak talak. Tidak, sabar dulu, sabar nunggu dia berubah. Orang berubah berproses. Dan yang kedua, sabar dalam menerima nasihat. Mungkin nasihatnya rodok kalau suami ini orang pinter ngerangkai kata-kata sehingga mungkin rodok nyelekit. Misalnya, Bu, aku nyuruh sewu aku tak nasihat gue, aku berusaha ngomong sing halus loh ini. Oh, tuh Pak, aku salah apa meneh? Sudah sensitif sih, panjang sih ya udah sensitif. Orang ini jujur kalau aku bertahun-tahun mungkin aku selama ini ngapet-ngapet saya ini tak omongin. Apa tuh Pak? Aku ini sajane rada kurang tahan ya cedak-cedak gue soalnya iki peremus kaya wedhus. Kan nyelekit to. Pertamane halus, terus tahun-tahun nyelekit Pak. Peremus kaya wedhus. Ora lampu. Mati lah.
Jengkel tak pada nih, sing mabuk terus nesu ini. Sabotase. Nanti aku dirasani. Nah, ini. Jadi nggak usah ibu-ibu tuh fokus sama yang kalau suami nasihati atau nyelonit ini nggak usah. Fokus saja sama isinya ini loh, kontennya ini loh, apa? Permus. Fokus sama permusnya. Ya Allah, aku di permus. Memang jangan tidak ngomong, itu urusan dia. Kalau dia nyakiti cara ngomongnya, itu urusan dia besok dengan Allah. Urusan ibu-ibu mesti jiwa. Permusnya itu diberesin. Wis itu ya fokusnya ke situ. Salahnya perempuan itu kadang-kadang ini dinasihati suaminya melakukan serangan balik. Allah kowe iki nasihati kowe ora mau coba Pak. Malah diserang balik. Enggak boleh kayak gitu nyerang balik. Nyerang baliknya engko sisuk-sisuk meneh baru serang balik. Ini pas lagi nasihati terima sih. Sambil kalau mikir serangan balik nih. Sesuk aja langsung saiki. Ya saiki terima dhisik ra apa-apa kebulan lah sering gitu. Enggak apa-apa sesuk baru gantian nasihati suami. Makanya di rumah tangga percaya kalau watawasobil haq watawasobil sabr yang bermasalah, demi Allah saya bersumpah langit bumi itu menjadi saksi, bapak ibu jadi saksi. Besok saya siap kata-kata saya bertanggung jawab di akhirat demi Allah. Kalau rumah tangga watawasobil haq watawasobil sabr yang bermasalah, rumah tangga itu tidak akan pernah merasakan manisnya berumah tangga, pasti. Gak akan pernah merasakan indahnya berumah tangga. Ngopo? Gara-gara nasihat menasihati dalam rumah tangga itu gak bisa berjalan dengan baik. Suami ini pengen ngandani bojone, bojoku ki malah luwih galak Pak Ustaz, terima menang wae ketimbang aku stroke mati. No, rugi nih, rugi ngomong ngampet. Sing wedok ya ngono Pak Ustaz luweh ngandani bojoku, ngopo luweh. Ngopo? Ya aku nek dhewe malah ribut, gelut dhewe malah lunga. Daripada aku ribut tak luweh lah, rugi juga sama. Percayalah, orang tuh kalau bermasalah dalam nasihat menasihati, uang kok sensitif, uang kok gampang tersinggungan, uang ini merugikan. Dua anak kok kandani tersinggungan, rugi jadi di anak model ini. Dua bojo yang gitu sama dua bojo dikandani kok cewek antena, patah hati, nesu, motong, rugi di bojo ini merugikan. Maka kata Allah innal insana lafi khusr, Gusti Allah itu rugi. Maka di rumah itu kudu beres masalah itu. Caranya dia ya tadi rendah hati lah. Karena memang yang paling tahu aib kita itu ya pasangan kita. Coba ibu sebutkan 5 saja kekurangan saya selain kurus. Coba sebutkan 5 saja. Kurusnya orang-orang apa tadi? Ayo nggak bingung toh? Karena Allah nggak membukakan aib saya di depan jenengan. Tapi ini saya ngomong sama istri, kekuranganmu apa? Mungkin 100. Oke. Karena dia itu cerminnya saya, yang paling tahu kekurangan saya itu kan istri. Disitulah tempat baik kita untuk tanya, Mas ini kurangnya apa deh? Oh kurangnya ini. Saya praktek ini Pak sejak awal nikah dulu, masya Allah, seizin Allah. Saya ngomong gini nggak bermaksud piye, tapi gini pengalaman kita. Saya nikah dengan istri saya itu 2008, saya nikah sampai 2018 itu ribut itu kayaknya nggak lebih dari 10 kali ribut karena membiasakan muhasabah. Saya selalu tanya sama istri setiap bulan, setiap minggu, setiap waktu saya sering tanya, meski kurangnya apa, saya tanya terus kurangnya apa, sing rada selepnya apa nih. Saya berusaha memperbaiki diri terus. Istri saya juga gitu. Aku kurangnya apa Mas? Begini kurang langsing. Oh iya Mas, tak olahraga, tak buat timbangan ya. Iya beneran Bu. Istri saya ulang tahun tak buat timbangan. Aduh ini ulang tahun timbangan, nyoh timbang gue. Saya ini piro bobotmu, targetnya umur besok kan sudah langsing. Ya harus begitu. Istri saya kan ya melembut juga sama. Ya tak. Saya berusaha. Nggak apa-apa saling mengingatkan itu. Makanya saya nggak pernah ribut lebih dari 10 kali itu kan nggak pernah. 2 sampai 2018. Setelah itu nambah baru kan. Makanya dalam saya kan SPJ MPD. Kalau Buretno kan SPJ MPD ya. Saya kan SPJ MPD. SPJ itu spesialis jodoh. SPJ. Karena ngurusi rumah taruh. MPD itu master poligami dini. 2018 saya poligami nambah
tinggalnya serumah juga, kamarnya menghadap depan, tinggal sayangnya aja, jangan sampai salah masuk kamar itu ngerti jatah-jatah. Nah itu alhamdulillah akur serumah bertiga yang akur ngomong prinsipnya rasanya Pak, nganggo prinsip kuwi mau ngomong muhasabah, siap dikritik, siap dinasihati kalau sapa wae dan siap berubah. Halo Pak, jelas betul? Siap praktek? Maksudnya praktek nasihat-nasihatinya. Astagfirullah. Uteke. Jangan kesana Pak, itu biar saya aja. Beliau betul sampai lumayan, betul Pak. Nah maksudnya apa saya ngomong begini itu tujuannya itu apa? Pentingnya kokoh rumah tangga itu salah satunya muhasabah. Nah, itulah cara bangun rumah tangga. Mau rumah tangga dia berkarir atau tidak berkarir, percaya kalau kita membuka pintu ruang gampang dinasihati, senang dengan nasihat-nasihat di rumah, pasti akan kuat. Allahu a'lam. Demikian ini Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu wa taala gandeng sambut luwih sedaya kula kita pasti asli luwih sarapan ke tisu kok ya. Atur suwun saya kembalikan kepada pembawa acara bila yang topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Al-Nadua atas materinya, sangat-sangat menarik dan semoga menambah hasanah bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan